Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam topik firman Tuhan dengan sukacita. Kita angkat Alkitab kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita ucapkan janji iman bersama-sama. Semangat semuanya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita ucapkan ini bersama-sama. 2, 3. Aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak. Tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berbicara bagaimana Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Siapa yang percaya kalau sumber segalanya itu hanya pada Tuhan? Amin. Haleluya. Mudah bagi kita kalau kita tidak memahami, kalau kita tidak bisa menyadari, ya, kita mudah sekali dipermainkan oleh manusia. Ya. Kita artinya begini Bapak Ibu sekalian, betul kita butuh pekerjaan, ya. Tetapi semua berkat itu datangnya dari Tuhan dan pekerjaan itu hanya sebuah sarana. Sumber tetap datang daripada Tuhan. Kita perlu gaji, kita perlu toko, kita perlu usaha, kita perlu sawah, kita perlu ladang, kita perlu segalanya. Tetapi ingatlah, semuanya itu bukan Tuhan, itu manusia biasa. Terkadang kala kita hanya terjebak, kita bermain cantik, ya. Bapak Ibu takut kehilangan klien. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu over worry. Takut yang berkelanjutan sehingga Bapak Ibu sekalian berpikir bahwa nanti kalau saya kehilangan orang ini semuanya akan sirna dari hidupku, siapa yang menopang? Bapak Ibu sekalian, jangan perlakukan manusia seperti Tuhan. Yang setuju boleh teriak amin semuanya. Sumber berkat kita datang daripada Tuhan. Karena kalau tidak Bapak Ibu akan terjebak pada kotak yang kecil. Bapak Ibu akan menyiksa diri Bapak Ibu sendiri. Tadi saya katakan apakah kita butuh pekerjaan? Butuh. Kita butuh kontrak? Butuh. Kita butuh job? Butuh. Tetapi semuanya itu hanya sarana dari Tuhan. Gaji itu pun sarana dari Tuhan. Bos pimpinan kita itu pun juga sarana dari Tuhan. Karena gak mungkin hanya jatuh dari langit. Pasti segalanya ada penyalurnya. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian hari ini. Ayat berkata di dalam Yakobus 1:17. Dan ini saya kepingin Bapak Ibu baca semuanya. Mau semuanya? Amin. Ayat ini bagus sekali untuk menerangkan kepada kita bahwa segala sesuatu datang daripada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Kita melihat. Kalau yang tidak bawa bisa lihat ada di monitor di depan. Mari kita baca bersama-sama dengan keras ya. Mari 2, 3. Setiap pemberian yang baik. Haleluya. Dan setiap anugerah yang sempurna. Ayo. Datangnya dari tempat yang maha tinggi. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari tempat itu bukan dari manusia. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dilanjutkan. 2, 3 ayo. Diturunkan dari Bapa segala terang. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan sampai pada akhirnya ayat ini. 2, 3. Padanya tidak ada perubahan, tidak bisa dirubah Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan sudah berjanji nggak mungkin dirubah. Kalau Tuhan sudah berjanji nggak mungkin tergantikan. Dan ayat ini berkata, atau 2, 3, bayangan karena dibayangkan untuk ditukar aja tidak ada Bapak Ibu sekalian. Saya teringat akan satu orang yang bernama Naaman. Seorang perwira yang sangat terhormat. Ketika dia datang karena dia ada sakit kusta. Asisten dia berkata, Tuanku mengapa engkau tidak datang ke sebuah nabi, ke seorang nabi yang mungkin bisa menyembuhkan engkau. Datanglah dia menghadap Elisa. Dan apa yang Elisa katakan? Berendamlah di sungai Yordan. 7 kali engkau berendam. Naaman berkata, buat apa saya susah-susah? Bukankah di daerah saya sungainya bersih? Sungai ini sangat begitu kotor, dia bilang begitu. Buat apa? Tetapi dipikir dan dipikir, oke lah kenapa? Enggak saya berendam 7 kali. Kita tahu semua akhir daripada cerita. Naaman ditahirkan. Bisa paham semuanya Bapak Ibu cerita ini. Naaman ditahirkan semua kembali normal. Tetapi berkat kesembuhan itu bukan datang dari sungai Yordan Bapak Ibu. Berkat kesembuhan itu bukan datang dari nabi. Berkat kesembuhan itu datang daripada Tuhan.
Semua itu hanya sebagai sarana. Benar, Bapak Ibu punya pimpinan yang baik. Tetapi pimpinan yang baik itu juga Tuhan yang buat hatinya baik kepada kita. Engkau berkata, waduh Pak, saya punya orang yang sangat begitu baik sekali, dia tolong saya. Bapak Ibu sekalian, jangan terjebak lalu Bapak Ibu mendewakan manusia, Bapak Ibu mentuhankan manusia. Karena dia hanya manusia biasa. Dia bisa berbuat baik itu semua karena Tuhan. Begitu pula dengan Ruth. Ketika Ruth harus berpisah, dia harus kembali, dipaksakan oleh Naomi. Satu sosok gereja sempurna yang dicerminkan oleh Ruth ini. Tidak Naomi. Aku harus bersama-sama denganmu, tidak seperti Orpa. Mengambil jalan yang berbeda. Satu kali ketika mereka berdua sampai kepada kota yang namanya Bethlehem. Sampai di Bethlehem. Bertemu dengan satu orang yang paling kaya di kota itu. Bethlehem bukan kota yang besar, Bethlehem kota yang cukup kecil sekali, kan. Ditemukan ada orang pengusaha yang cukup sukses. Pemuda ini berinisial berawal dengan B dan kita tahu semuanya, namanya adalah siapa? Boas. Aduh, senang sekali Ruth. Dan Ruth berkata kepada mama mertuanya, ya Naomi, betapa beruntungnya aku. Well ya, Tuhan memberkati kamu. Aku hari ini berjumpa dengan seorang yang penuh dengan kemurahan hati. Dan dia membiarkan aku untuk mengumpulkan jelai-jelai gandum. Di sawah-sawah di daerah kita ada yang disebut ngasak. Orang-orang yang mengambil sisa-sisa daripada orang yang memungut padi itu, yang mengumpulkan padi, pasti dong yang kan ada jelai-jelai yang sampai jatuh ke tanah. Dan diambilnya mereka ini. Dan Ruth berkata, saya senang sekali itu, ada orang yang baik ya. Orang kok ia bisa begitu baik. Dan Naomi katakan bukan Boas yang baik Tuhan. Tuhanlah yang menyuruh Boas. Memang secara lahiriah, secara jasmani, kelihatan Boas yang menyuruh pegawainya. Biarkanlah jelai-jelai gandum itu lebih banyak tercecer lebih baik. Karena ketika Boas menaruh mata kepada Ruth, timbul rasa belas kasihan kepada Ruth ini. Tetapi belas kasihan ini yang buat Tuhan, amin. Begitu pula dalam kehidupan saudara. Mungkin Bapak Ibu merasa hari ini, Pak, anak saya ditolong oleh orang yang sangat berbuat baik. Ketahuilah, itu Tuhan yang buat. Itu Tuhan yang laksanakan. Kemurahan yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu tidak bisa kita bendung. Kalau kita tidak menyadari sampai hari ini, Bapak Ibu akan bisa dipermainkan oleh orang. Bapak Ibu akan dipermainkan, pandemi ini bisa membuat kita stres. Pandemi ini bisa membuat kita kehilangan harapan. Percayalah, Tuhan Yesus adalah sumber dari segalanya. Sebab segala sesuatu yang baik datang dari tempat yang maha tinggi. Anugerah yang sempurna datang dari Bapa yang terang itu. Dan tidak dapat dirubah, pertama. Yang kedua, tidak dapat ditukar. Saya bersyukur pada hari ini saudara bisa datang untuk bisa punya kesempatan memacu diri kita pada awal-awal tahun 2022. Ketahuilah bahwa Tuhanlah sumber dari segala pertolongan kita. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan sekarang adalah pandang Yesus. Mata harus tertuju kepada Tuhan. Jangan Bapak Ibu terjebak dengan keadaan ini. Nanti Bapak Ibu akan kecewa. Kalau Bapak Ibu melihat manusia, Bapak Ibu akan terlampau berharap kepada manusia. Kalau Bapak Ibu melihat keadaan, Bapak Ibu akan terlalu berharap kepada keadaan. Bapak Ibu bisa hilang harapan. Tetapi ketika Bapak Ibu sekarang hari ini, mata tertuju kepada Yesus. Seperti Simon Petrus. Satu kali ketika dia tidak memiliki satu peser pun uang yang ada di dalam kantongnya. Berhutang banyak sekali Simon Petrus ini. Datanglah penagih pajak. Datanglah penagih pajak yang langsung berbicara kepada Simon Petrus. Mengapa kamu tidak bayar pajak? Dengan berani Simon Petrus katakan, saya bayar. Tuhan Yesus mendengar dari jauh. Apa yang dilakukan Simon Petrus? Begitu pula hari ini, apa yang saudara lakukan?
Mungkin ada beban, mungkin ada permasalahan yang saudara hadapi. Dengan cara kita berusaha untuk menyelesaikan. Dan Tuhan tahu semuanya, amin. Tapi apa kata Tuhan? Simon, bukankah kamu seorang nelayan? Bukankah kamu sangat-sangat piawai di dalam hal menangkap ikan? Ambillah pancing, pergilah ke danau di depan ini. Dan engkau memancing di depan sana. Engkau akan menangkap seekor ikan. Dan ikan yang pertama yang kamu tangkap, buka mulutnya. Yang pertama loh. Sangat res sekali kan. Bukan bekerja sepanjang malam, tidak sama sekali. Yesus katakan, ikan yang pertama yang kamu tangkap, buka mulutnya, di situ kamu akan menemukan sekeping uang logam emas. Dan ini senilai 4 dirham. Dan apa yang Yesus katakan? Dengan 1 logam emas ini, atau matematika katakan itu senilai 4 dirham, bayar semua hutang-hutangmu. Bayar semua pajak, bayar untuk dirimu, bayar untuk diriku. Ini Tuhan yang buat. Bukan hanya untuk diri saudara saja. Kadang-kadang saudara terjebak dalam pikiran yang kecil. Asal saya bisa lewat tahun 2021. Kalaupun itu kita paksakan berbicara tahun yang lalu. Bapak Ibu katakan, itu sudah cukup baik. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak merencanakan engkau bisa melewati 2021. Tapi Tuhan rencanakan engkau hidup berkelimpahan. Puji nama Tuhan, kuncinya taat kepada Tuhan. Kuncinya sekarang hanya berpaling kepada Yesus. Kalau saya percaya hari ini mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berhenti. Menjadikan manusia sebagai Tuhan. Menjadikan keadaan ini sebagai dewa. Saya percaya Bapak Ibu akan hidup damai, sejahtera, bahagia. Dan Tuhan pasti tolong kita semuanya. Saya rindu sekali Bapak Ibu untuk membaca satu cerita, satu kisah ketaatan seseorang. Di mana dia taat dan dia tahu bahwa datangnya berkat itu daripada Tuhan. Dan pasti sudah diberkati. Mari kita membuka dalam 2 Raja-Raja 4. Kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu." Setiap kali firman Tuhan disampaikan selalu baru bagi kita semuanya. Bisa teriak amin semuanya, amin. Nah Bapak Ibu bisa lihat dari kisah yang pendek ini. Mudah kan sekali bagi kita untuk bisa berasumsi bahwa pertolongan datang, ada orang yang mau menolong si janda ini. Yaitu Nabi Elisa ini. Sang Nabi berkata kepada perempuan tadi, "Wahai perempuan, apa yang dapat kuperbuat kepadamu?"
Seolah-olah pertolongan datang daripada manusia. Dan itulah saudara. Itulah kita semuanya tanpa menyalahkan siapapun juga. Kalau namanya sudah kepepet, kita cari orang mau tolong kita. Betul? Bapak Ibu, cari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dia sumber pertolongan kita. Ada amin semuanya. Tetapi yang kita lakukan adalah kita lebih dahulu mencari orang. Saya tidak menyalahkan kalau Bapak Ibu sekarang harus berusaha. Saya katakan iya. Harus kita berusaha. Saya tidak menyalahkan kalau Bapak Ibu bekerja. Saya tidak menyalahkan kalau Bapak Ibu harus memakai kecerdasan, memakai hikmat. Bagaimana caranya untuk menutup ini segalanya. Tetapi Bapak Ibu ketahuilah dengan percaya diri bahwa Tuhan pasti buka jalan dalam hidup kita. Tuhan pasti menolong kita. Tanpa adanya Bapak Ibu keyakinan, tanpa adanya iman yang kuat, Bapak Ibu akan buang-buang tenaga. Manusia bisa diharapkan apa coba? Dan seperti perempuan ini dikatakan, engkau berkata kepadaku, apa yang harus engkau berbuat? Aku membutuhkan untuk membayar hutang-hutangku. Asal lunas saja sudah cukup. Asal utangku sudah beres, aku sudah cukup. Dan lihatlah, Nabi Elisa berkata, apa yang kamu punya? Perempuan itu respon berkata, enggak punya apa-apa. Saya melihat di gedung B, setelah ibu gembala meninggalkan kita, apa yang saya kerjakan? Saya kepingin mengadakan satu perubahan. Saya tidak ingin pikiran saya terlalu teringat-ingat akan ibu. Bukan saya tidak menghormati ibu saya. Tetapi kamar yang dipakai oleh ibu gembala, hari ini kita pakai sebagai kantor admin. Yang disebut gedung B, saya rubah namanya menjadi gedung admin. Kita masukkan barang-barang admin di sana, meja, kursi. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita temukan di sana? Ternyata ibu gembala seperti janda ini. Punya buli-buli kosong, banyak tupperware kosong di sana Bapak Ibu sekalian. Banyak tupperware kosong. Mungkin seperti wanita ini, tidak punya apa-apa. Mungkin Nabi juga bosok, kowe gak duwe apa-apa toh. Aku ora duwe apa-apa. Enek rantang mung kotong. Enek tupperware mung kotong. Itulah kita. Tetapi di tangan Tuhan akan terisi penuh, saudara. Tinggal ketaatan kita. Bapak Ibu mau enggak bertolak kepada Tuhan? Bapak Ibu mau enggak? Meskipun sedikit. Walaupun Bapak Ibu anggap itu enggak berarti. Tupperware itu bisa berarti apa ya? Kalau saya boleh minta izin disamakan dengan asumsi hari ini. Yaitu buli-buli yang kosong tadi. Tapi percaya, Tupperware kosong. Buli-buli minyak yang kosong, kalau diserahkan kepada Tuhan sebagai sumber berkat akan terisi penuh. Teriak amin semuanya. Tuhan mau mengajak Bapak Ibu, cobalah buka diri kan. Ayat tadi katakan, kumpulkan semua. Kalau kamu punya yang kamu anggap itu sepele, apa yang kamu punya? Buli-buli kosong. Apa yang kamu punya? Rantang kosong. Tupperware kosong. Toples-toples yang kosong. Baiklah. Kalau itu yang kamu punya, berikanlah itu kepadaku. Dan setengah juga di-EC juga kan sama Nabi. Pergilah ke tetanggamu, pinjam. Tapi jangan sedikit-sedikit ya. Sekalian pinjam semuanya. Pinjam sebanyak-banyaknya. Oh, puji Tuhan Allah yang berkuasa. Dengan ada minyak sedikit dituang, minyak itu tidak pernah ada habisnya. Padahal wanita tadi berpikir apa? Asal aku bisa membayar hutangku. Dan itulah saudara. Hari ini firman Tuhan berkata, apa yang saudara anggap itu sepele, apa yang saudara anggap itu tidak berarti, maukah saudara serahkan kepada Tuhan? Kalau saudara serahkan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Bukan manusia yang menolong kita. Bukan Boas yang menolong kita.
Tapi Tuhan yang membuat hati Boaz penuh dengan kemurahan untuk mengasihi Ruth. Bukan kecakapan Simon Petrus untuk memancing ikan. Di mulutnya ada koin emas. Sekarang mungkin saudara menjadi tantangan baru kan dalam hidup saudara. Apa keahlian Bapak Ibu sekalian? Halo. Pergilah mancing sana. Dan Tuhan katakan, tangkapan pertama ikan itu, engkau akan menemukan emas di dalamnya. Engkau akan menemukan jawaban akan hidupmu. Dan kalau hari ini engkau serahkan buli-buli, yaitu hati saudara, buli-buli yang kosong, serahkan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya pada hari ini. Dan saudara berhenti untuk, mungkin begini ya kata saya, berhenti untuk mentuhankan manusia. Karena terkadang kala kita lebih takut pada manusia ya. Kalau sudah langganan pergi, aduh, panik. Kalau sudah klien putus, ya, klien pindah kepada biro jasa yang lain, seolah-olah rasanya habislah sudah harapan kita. Bapak Ibu sekalian, sumber berkat dari Tuhan saja. Ada amin semuanya. Saya kepingin lihat semangatnya. Ada amin semuanya. Sumber berkat dari Tuhan. Bapak Ibu ngelihat langganan masuk toko kita, biasa beli sama kita. Hari ini kok beli sama orang lain. Bapak Ibu sudah pusing, Bapak Ibu pikirin 2-3 hari. Tuhan akan berikan langganan yang terbaik dalam hidup saudara. Mungkin ada orang meninggalkan engkau hari ini. Dan engkau merasakan tidak ada harapan. Tuhan akan datangkan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Dialah sumber dari segalanya. Kalau Tuhan bisa berikan itu di tahun-tahun yang lalu. Ini seringkali saya katakan. Tahun ini pun Tuhan juga bisa memberikan dalam kehidupan kita. Hanya pikiran saudara saja yang berkata, kalau dulu bisa, sekarang belum tentu bisa. Kalau saudara percaya itu, ya akan terjadi. Tapi iman saya berbeda. Begini kalau saya. Kalau dulu saya bisa, sekarang saya lebih bisa. Gimana, amin? 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 Kalau dulu saya mampu, sekarang pun saya lebih mampu. Kalau dulu saya kuat, sekarang saya lebih kuat. Mengapa? Karena Tuhan ada di pihak saya. Tuhan akan mendatangkan berkat. Berkat yang berkelimpahan dalam hidup saya. Ingat, buli-buli yang berisi minyak tidak akan ada berhenti. Tidak pernah berhenti. Doa saya kepada kita semuanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.